Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita bahas tentang currency USD CHF Swiss franc, dolar Swiss franc. Time frame daily seperti biasa. So ini bullish ya, artinya bahwa bullish itu secara support resistance lihatnya tuh dari sini. Ya, precious low-nya tidak bisa di break oleh current price. Kemudian sudah ada 3 loh ya, sudah ada 3 area. 1, 2, 3 ini sudah cukup bagi kita mengatakan oke, fasenya adalah fase rentang bullish seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sepertinya diagonal. Kalau kita bicara tentang yang terjadi di current price saat ini atau kita bicara sebelumnya maka ini yang terjadi. So ini adalah ini adalah 3, kemudian yang di sini adalah 5. Higher degree 5 di higher degree ada di sini 3 5. Oke. Nah, sekarang ini adalah fase korektif yang terjadi di Swiss franc. Fase korektif ini punya target nantinya ada minimum adalah di 9639. Jadi karena targetnya dia di harga ini belum tercapai secara teknikal, maka saya masih akan expected dari harga ini dia turun. Gini aja dah. 1, 2. Dari harga ini kalaupun dia turun, dia tidak akan jauh, kemudian continue nada higher lagi untuk break di minimum target di sini. Jadi seperti ini. Ya. Ini ditandai dengan Bollinger Band yang mengarah ke bawah dan ke atas, yang artinya bahwa fase trendingnya masih cukup tinggi sekali. Jadi ya jangan sell dulu lah ya. Resiko sell lebih tinggi daripada tidak sama sekali ya. Jadi saya sarankan lebih baik menunggu setidaknya itu di setidaknya itu di 3 swing lah, 1, 2, 3 ya. Setelah terjadi 3 swing terjadi, maka baik. Atau setidaknya menunggu di ini mana adanya bearish seperti ini. Ini bearish engulfing di harga ini kan. Jadi menunggu di harga ini ada bearish seperti ini. Oke. Baru ada bearish seperti ini, baru buy, baru sell. Stop loss di harga atas. Atau kalau tidak mau stop loss di harga atas ini, maka bisa buy stop lagi di harga atas. Saya biasanya seperti itu. Jadi buy stop saya ambil dari higher dan low-nya. Buy stop maupun sell stop saya ambil dari low maupun higher-nya. Jadi kalau
Di sini ini ada boleh senggal ya. Jadi ini ada boleh senggal. Nah, maka stop, bukan stop, sell stop saya letakkan di sini, sell stop di sini. Saya lebih baik opsi lock daripada apa langsung langsung cut loss, karena opsi lock itu lebih, kalau bagi saya ya, contoh paling gampang penjelasannya adalah seperti ini. Kenapa saya lebih suka menggunakan opsi lock daripada cut loss? Contoh paling gampangnya adalah seperti ini. Kita buy di harga ini, ya, kita buy di harga ini contoh. Kalau kita cut loss di 9179 atau di bawahnya kisaran ini, maka kita akan cut loss 65 poin. Oke, 65 poin kalau seandainya ini turun. Ini turun. Sebentar, saya kasih contoh polanya. Ini ada contoh yang bentar. Oke. Ini contohnya. Contoh seperti ini. Baik di harga ini, ya, baik di harga ini. Kalau saya cut loss itu di harga ini, maka saya akan minus 111. Ya, akan minus 111. Tetapi daripada saya cut loss di harga ini, saya lebih baik sell stop. Oke. Nah, ini dia. Jadi buy di harga ini, buy di sini, ya. Kemudian sell stop di harga ini. Ketika tercapai di harga ini, ya, otomatis kan dia lock posisi. Dia lock kan. Ini ada buy, ini ada sell, dan locknya kurang lebih sekitar 108 poin lock di harga ini. Nah, di sini ternyata terjadi bullish lagi. Buy di harga ini. Sell stop lagi di harga ini. Seperti itu. Ya. Ketika dia naik sampai nutup harga di ini, dia ditutup. Oke. Otomatis kalau kita opsinya tadi cut loss, kita cut loss 100 poin. Tapi kalau tanpa cut loss, hanya lock tadi, maka kalau semuanya ini kita tutup, 3 open ini, 1, 2, 3 kita tutup, maka stop loss atau cut loss kita tinggal, atau kerugian kita hanya tinggal 46 poin. Seperti itu. Ya, hanya 46 poin kerugian kita. Dari selisih ini dan ini, karena di sini sudah break even. Ya, selisih ini dan ini aja kita cut loss. Itulah kenapa saya tidak begitu suka mempergunakan cut loss. Saya lebih suka cut lossnya ketika saya paling suka mempergunakan opsi lock posisi. Karena sudah salah, maka saya harus mencari lock posisi yang relevan, yang artinya adalah lock posisi tersebut bisa mengurangi range antara harga yang harus saya cut loss. Jadi di sini harga naik, ya, tutup semua, 1, 2, 3, tutup semua. Ini sell stop tidak jadi. Ini sell stop tidak jadi. Karena kan tidak pernah turun dari sini. Tutup semua. Karena apa? Sudah salah ini. Pertama salah, kedua salah, ketiga pun ini hanya sebagai penyeimbang. Open yang ketiga di sini itu hanya sebagai penyeimbang bahwa untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari adanya range yang cukup besar di sini. Ini daily ya. Beda nanti kalau kita pakai 4, tapi saya lebih suka pakai daily daripada H4. Ya. Jadi seperti itu teman-teman.
cara saya uh, open buy or open sell seperti itu. Saya lebih suka seperti itu. Nah, sama dengan yang di sini. Kita ambil contoh lagi yang di sini. Ini sell di sini, ya, sell di harga ini. Oke, ini kita hapus. Kemudian buy stop di harga ini. Kenyataannya ternyata break, ya, break. Nah, di rentang inilah saya akan mencari opsi untuk menurunkan range, open lagi menurunkan range. Saya punya, kalau saya cut loss maka saya akan ada di kisaran cut lossnya kurang lebih 83 poin. Di mana nanti kira-kira akan saya opsi buy close-nya nanti. Gitu. Jadi tetap mempergunakannya saya pergunakan seperti itu. Karena ada bearish, oke, harga sudah berada di bawah middle, oke, sell di harga ini. Ternyata kenyataannya harga tambah naik. Ya. Nah, di sini ada bullish. Kalau teman-teman opsinya di sini 2 open tidak ada masalah. Ada 2 open pun tidak ada masalah karena pertama ada bullish engulf, ya. Di sini ada bullish engulf, open di harga ketiga ini. Di sini berarti harga opennya. Kemudian yang open yang ini tadi, yang buy stop tadi hanya untuk sebagai kuncian dari kita punya sell. Jadi opennya di sini 3, tidak ada masalah seperti ini. Ini ada bullish bab. Di sini ada bullish. Kalau di sini ini pun juga sama. Ini pun juga sama. Saya contohkan lagi yang di sini, ya. Ini berarti opennya di sini. Ini open buy. Lock posisi di harga ini. Loh, kok di sini, Bang? Ya kita kan opennya di sini. Kan tidak mungkin saya lock di sini. Ini kan opennya di harga ini. Di candlestick yang ke-4, 1 2 3 4. Ini kan ada bullish engulfing. Kalau ini saya sebutkan 1 2 3, 1 bearish versus 3 bullish, 1 2 3. Kalau rata-rata biasanya saya pakai cuman 1 to 1 atau 1 to 2, 1 versus 2, 1 versus 1. Jarang saya pakai 1 versus 3. Yang lebih aman memang pakai 1 versus 1 seperti ini. 1 versus 1 atau 1 versus 2. Biasanya lebih aman. 1 versus 2 biasanya lebih aman. Nah, seperti ini, 1 versus 2. Ini 1 bearish versus 2 bullish, ini lebih aman. Nah, ini. Nah, ya. Ketika ini ringnya kan lumayan, teman-teman. Ringnya kan sekitar berapa ini? 80 poin, ya kan? 80 poin kan ring dari sini. Ternyata price naik lagi. Naik sampai sini. Kalau teman-teman buy lagi di sini tidak ada masalah. Di sini buy misal. Di candle ketiga otomatis kan 1 2 3 karena di sini baru bisa bullish. Maka letakkan sell stopnya diletakkan di sini lagi. Ini untuk nutup kita punya posisi yang di sini. Buy yang ada di buy yang kedua. Harus ada covernya dong. Itu harus ada cover. Setiap open kita kasih cover. Nah, kalau pakai daily memang covernya tinggi, memang sekitar 50 ke atas untuk coverage-nya. Tapi so far sih kalau menurut saya masih ya safe lah. Katakanlah seperti itu. Ini dapatnya 60 poin. Oke. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, sama misalnya di sini sell. Di sini kan sell. Loh, kok di sini sell, Bang? Ya kan ada bearish engulf di sini 1 versus 2. Kemudian di sini letaknya buy stop. Nah, ini buy stop otomatis kan, ini buy stop ya. 10 poin atau ya biasanya 10 poin sini. Kan lumayan toh turunnya nih. Dapat berapa poin ini? Anggap aja 75 dalam 5 hari lah. 4 hari 5 hari dapat ya 5 harian dapat 75 poin. Inilah caranya
mempergunakan ini. Kalau saya pakai teman-teman ya, kita pakai si ilmu candlestick saja tanpa tahu Elliott wave, tanpa pakai berbagai macam indikator, kita cuma pakai mungkin support resistance penting ya, pakai support resistance saya kira sudah cukup safe lah ya, cukup safe lah. Ini kalau menurut view saya seperti itu, jadi cukup safe lah untuk bisa apa tanpa khawatir kita opennya akan mungkin terseret dan lain sebagainya. Sebab memang beda kalau kita sudah tahu price akan kemana, beda. Tapi kan kita tidak pernah tahu harga ini dari sini kok ternyata jatuh, kan kita tidak pernah tahu. Padahal di sini tulis kan, di sini kalau kita kasih seperti ini, padahal kan ini tulis ya. Oh ternyata tiba-tiba jatuhnya seperti ini. Gitu. Satu-satunya yang kita pakai caranya adalah dengan lock posisi sell di harga ini kita dapat, kita range-nya sekitar 142, range 142 berarti 142 lumayan tinggi ini apa, kalau kita sell di sini ya, kemudian kita punya buy stop di harga sini, lumayan ini 142, dapatnya cuman 80 lah, tidak ada masalah ya, dapat 80 poin, lumayan lah. Oke, lumayan lah. Seperti itu teman-teman cara pakainya. Lebih ke, kalau saya lebih sarankan pakai daily time frame-nya, lebih safe. Jadi kita open itu bisa mungkin 2 atau 3 pairs seperti itu ya, 2-3 pairs. Ini belum ada bearish engulf, belum ada opsi buy. Kalaupun nantinya di sini bearish engulf, maka range-nya kisarannya adalah 122 poin. Jadi kalau sell di harga ini, maka kita siapkan, kalau sell di harga ini kisaran nanti mungkin di sini akan terjadi bearish ya, maka kita siapkan opsi lagi untuk buy stop nanti di sini kisaran ini. Jadi ini range-nya sekitar tadi 100 berapa tadi? 120, 130 ya, range-nya sekitar 120. Maka kita harus cari nanti kalau ada bullish buy lagi gitu. Syukur-syukur bisa nutup atau mengurangi kerugian ini karena kita sudah salah ya, sudah salah open. Nanti kalau dia ternyata naik ya seperti itu. Itulah cara pakai candlestick aja. Kita pakai cukup candlestick saja sebetulnya sudah cukup lumayan. Gitu. Ini 1 versus 2 ya. Sell di harga open next day-nya, di harga opennya di sini. Nah, di sini dia open lumayan nanti dapatnya kisaran berapa ini? 153 poin. Harga kan tidak pernah naik lagi ke atas toh. Dari sini dia tidak pernah. Sini kalau kita sell di sini tadi di candlestick yang di hari ketiga ya, bearishnya harga open, kemudian nah ini kemudian kita siapkan buy stop di harga ini, ternyata tidak pernah tercapai kan harga. Padahal range-nya di sini cukup lumayan tinggi ya, kisaran 116 range untuk kalau salah maka kita akan minus sementara ada 116 poin, tapi ternyata harga terus turun hingga sampai paling tidak 100 poin. Keuntungan yang didapat itu teman-teman ya. Jadi itu ya bisa saya sampaikan bagaimana cara memakai, kita pakai candlestick yang biasa saya pergunakan di forex.
Oke, ini adalah WhatsApp number saya. Ada pertanyaan silakan disampaikan di WhatsApp number 0859 atau 0697 1932. Ada 13 nomor teman-teman. Silakan disampaikan, ada pertanyaan disampaikan di WhatsApp number. Apabila ada teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya, bisa lewat WhatsApp number, kita WhatsAppan di nomor ini, ya. Atau lewat kolom komentar yang ada di bawah. Have a nice day, bye-bye.